Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan bahasan kita sebelumnya tentang transformasi Laplace. Topik pada video ini adalah tentang transformasi turunan dan transformasi integral. Bahasan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Baik, kita mulai dari bahasan selanjutnya, yaitu transformasi turunan. Transformasi turunan. Oke, transformasi turunan kita mulai dari turunan pertama ya. Misalkan kita punya fungsi f yang mempunyai turunan. Nah, turunan dari fungsi f ini kita bisa transformasikan dengan menggunakan Laplace ya, sebagai berikut simbolnya. Jadi transformasi Laplace dari turunan f terhadap t. Menggunakan definisi transformasi Laplace ini sama dengan integral dari 0 sampai t hingga dari e pangkat minus st df dt dt. Oke. Nah, dengan menggunakan metode integral parsial ya, dengan metode integral parsial. Silakan Anda review lagi apa itu integral parsial ya. Kita sudah bahas pada kalkulus dan matematika teknik 1 ya. Didapat hasilnya adalah sebagai berikut. Transformasi Laplace dari df dt adalah e pangkat minus st ft masukkan batas 0 sampai t hingga plus s integral 0 sampai t hingga e pangkat minus st ft dt. Oke. Nah, bagian ini tidak lain adalah transformasi Laplace dari f ya. Sehingga hasil akhirnya bagian ini akan hilang karena untuk s yang membesar dia akan menuju 0, sehingga hasil akhirnya adalah minus ya. Namun untuk f-nya yang 0 di sini akan jadi f0 ya. Dan ini akan menjadi 1. Jadi minus f0 plus s f besar s. Jadi transformasi Laplace dari turunan fungsi f terhadap t adalah minus f0 plus s dikali Laplace dari f kecil ya, menjadi f besar s. Oke, jadi secara umum ya bisa kita tuliskan sebagai rumus yang bisa diingat. Transformasi Laplace dari df dt adalah s f besar s minus f0. Nah, ini bisa langsung digunakan ya, tanpa melalui integralnya, karena itu adalah prosesnya. Jadi yang perlu diingat adalah bagian ini saja. Oke, itu untuk turunan pertama. Kemudian untuk turunan kedua, ya kita bisa lakukan hal yang sama ya. Transformasi Laplace dari dt ya, turunan kedua sekarang. Ya, f-nya diturunkan terhadap t 2 kali. Berdasarkan definisi ini sama dengan integral 0 sampai t hingga e pangkat minus st d kuadrat f per dt kuadrat dt. Ya, kemudian dengan integral
parsial ya, kita dapatkan hasilnya E pangkat minus ST df dt dari 0 sampai T hingga plus S integral 0 sampai T hingga E pangkat minus ST df dt dt. Nah, ini tidak lain adalah transformasi Laplace dari turunan pertama ya. Sehingga kita lanjutkan, ini menjadi minus df dt ya, dengan memasukkan batasnya untuk T sama dengan 0 plus S transformasi Laplace dari df dt. Oke. Nah, kita sudah tahu ini ya, sehingga secara umum didapat ya, secara lengkap hasilnya adalah minus df dt untuk T0 plus S minus F0, hasilnya adalah S kuadrat ya. Jadi minus df dt minus df dt untuk T sama dengan 0 plus S kuadrat Fs ya, S kuadrat Fs min S F0. Sehingga secara umum apabila kita susun dari yang F besar S ya, ini menjadi S kuadrat, S kecil kuadrat ya, S kecil kuadrat Fs minus S F0 S kuadrat Fs minus S F kecil 0 plus atau min ya, min ini min turunan pertama F minus turunan pertama F di evaluasi ketika T-nya 0. Ya, jadi yang bisa kita singkat prosesnya ya. Kalau jadi transformasi Laplace dari turunan kedua dari F terhadap T adalah S kecil kuadrat F besar S kecil min S kecil F0 minus turunan pertama dari F dievaluasi ketika T-nya 0. Ya, ini adalah transformasi Laplace dari turunan kedua. Oke. Nah, secara umum transformasi Laplace untuk turunan ke n ya. Jadi kita bisa perumum untuk turunan ke n ya. Yang Anda tinggal ganti n-nya. Tadi kan ini adalah kasus turunan pertama dan turunan kedua ini hanyalah kasus khusus dari rumus berikut ya. Jadi yang perlu diingat adalah rumus berikut, turunan transformasi Laplace untuk turunan ke n. Ya. Kita bisa tuliskan langsung L dari F ke N ya, atau dn ya, ini sebenarnya dn F
per dtn sama dengan S pangkat N F besar S ya minus S pangkat N min 1 F0 ya, terus berkurang pangkat N-nya S pangkat N min 2 F. Turunan pertama ya. Turunan pertama dievaluasi ketika T-nya 0, kurangi lagi terus sampai turunan F ke N-1 dievaluasi ketika T-nya 0. Ya, atau bisa ditulis sebagai berikut. S pangkat N F besar S minus sigma I-nya 1 sampai N S pangkat N minus I F turunan pangkat I min 1 turunan ke I pangkat min 1 evaluasi ketika T-nya 0. Jadi ini adalah turunan atau transformasi Laplace untuk turunan ke N. Oke, kemudian selain turunan juga ada transformasi Laplace untuk integral ya. Transformasi Laplace integral. Oke, jadi untuk menghitung transformasi Laplace ini untuk integral ini, ya kita langsung saja. Misalkan di sini kita ingin, misalkan kita yang ingin kita transformasikan adalah bentuk berikut ya. Yang ingin kita cari adalah transformasi Laplace dari integral 0 sampai T F tau D tau. Ini akan kita cari ya. Secara definisi ini kan integral dari 0 sampai T hingga E pangkat minus ST kemudian dari integral lagi. Nah, itu cukup rumit ya, atau membingungkan kalau kita langsung hitung sebagai dengan cara biasa. Untuk itu, untuk mencarinya ya, jadi yang ingin kita cari itu bentuk ini ya. Oke, jadi akan dicari ya, di sini akan dicari transformasi Laplace dari ini. Oke. Pertama kita misalkan ya, misalkan kita tuliskan GT ya. Integral dari 0 sampai T F tau D tau. Oke. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita turunkan ya, akibatnya di sini kalau kita turunkan G terhadap T akan didapat ini ya, FT. Kemudian kalau kita evaluasi ketika G-nya 0, artinya integral dari 0 sampai 0, ya 0 juga ya. Sehingga kita dapatkan dua fakta berikut dengan misalkan ini ya. Ya dari sini akibatnya oke. Nah, selanjutnya kita transformasikan turunannya ya. Tidak langsung transformasikan G-nya. Kalau kita langsung transformasikan G-nya, balik lagi ke bentuk ini. Oke, sekarang kita transformasikan G-nya. Perhatikan atau tinjau transformasi Laplace dari dG per dt. Ya. Ya.
Ini kan turunan dari G adalah transformasi dari F ya. Ini sama dengan transformasi Laplace dari Ft sebenarnya. Tuh ya. Sehingga berdasarkan fakta sebelumnya ya, ini kan sama dengan yang kiri ini sama dengan didapat gitu. Ruas kiri sama dengan S kecil G besar S ya minus G0 ya. Ingat bentuk tadi kan ya, turunan pertama minus G0 ya. Minus G0. Padahal G0-nya 0 kan. Minus G0. Ya kita tulis saja dulu. Yang ini adalah F besar S. Ya, ini 0 berarti sehingga karena dari pemisalan tadi kita tahu bahwa G0 0 bahwa akibatnya S G besar S kecil adalah F besar S ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang G besar ini kan transformasi Laplace dari G kecil ya. Kita tahu bahwa transformasi Laplace dari GT adalah G besar S ya. Di mana G besar S ini adalah seper S dari kali Fs atau Fs per S ya. Ini kan Fs per S ya dari sini. Padahal Fs ini adalah transformasi Laplace dari F kecil ya. Jadi ini sama dengan transformasi Laplace dari Ft. Ya, akibatnya ini akan kita cari ya. Laplace dari G itu ini kan. Ya, jadi secara lengkapnya Laplace transform dari integral 0 sampai T F tau D tau adalah seper S dari transformasi Laplace Ft atau seper S dari F besar S. Ya. Ini adalah bentuk yang terakhirnya ya. Yang perlu diingat ini 0 sampai T F tau D tau sama dengan seper F kecil F besar S. Oke. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat contoh ya. Tentukan transformasi Laplace 0 sampai T dari tau pangkat 3 plus sin 2 tau D tau. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa fungsi F kecilnya kan ini ya. Jadi dalam hal ini, dalam kasus atau dalam soal ini, F kecil T adalah tau pangkat 3, F kecil tau ya. Tau pangkat 3 plus sin 2 tau. Oke. Sehingga transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace dari F tau yaitu F besar S ya adalah transformasi Laplace dari tau pangkat 3 plus transformasi Laplace dari sin 2 tau. Oke.
Ini sama dengan, ya Anda bisa hitung sendiri ya. Transformasi Laplace dari T pangkat 3 itu adalah 6 per S pangkat 4. Ya, silakan dicoba sendiri ya dengan integral. Dan transformasi Laplace dari sin 2T adalah 2 per S kuadrat plus 4. Sehingga transformasi Laplace dari integral 0 sampai T tau pangkat 3 plus sin 2 tau d tau adalah 1 per S F besar S, di mana F besar S-nya adalah ini ya, 6 per 1 per S dikali 6 S pangkat 4 plus 1 per S kuadrat plus 4. Ya, sehingga 6 per S pangkat 5 plus 1 per S pangkat 3 plus 4S. Oke, itu adalah transformasi Laplace ya untuk integral. Kita lanjutkan ke persamaan diferensial ya. Jadi transformasi Laplace ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Diferensial biasa. Nah, persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan ya, menurut turunan fungsi. Secara umum persamaan diferensial biasa dituliskan dalam bentuk berikut ya. Ya, kita mulai dari orde 2 ya. Bentuk umum persamaan diferensial linear diferensial atau biasa ya. Diferensial biasa orde 2 adalah A D2 X ya per dt kuadrat plus B dx dt plus Cx sama dengan suatu fungsi lain. Sebut saja fungsi UT. Di sini T-nya harus diambil untuk domain yang positif. Nah, di sini sebenarnya persamaan ini artinya apa? Artinya cari fungsi ya, fungsi X dalam T yang diturunkan 2 kali dikalikan dengan konstanta A ditambah turunan pertama dari fungsi tersebut dikalikan dengan B plus konstanta dikali fungsi itu sendiri, hasilnya fungsi lain yang dinamakan fungsi U ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini secara umum cukup rumit ya karena fungsi X-nya bisa berbagai macam. Jadi X ini adalah fungsi dalam T. Ya, di sini di mana X adalah fungsi dalam T. Oke, ya. Nah, untuk menyelesaikan ini tentunya kita perlu nilai awal ya.
di mana X 0 atau ketika T-nya 0, dia bernilai suatu nilai, sebut saja X kecil 0, ya, dan X dot sama dengan, ini sama dengan turunan pertama, ya, dievaluasi di ketika X-nya 0. Atau secara fisik ini bisa disebut sebagai kecepatan awal. Sama dengan suatu kecepatan awal. Oke. Nah, nanti kita akan membahas ya lebih detail tentang persamaan diferensial ini di bahasan atau di pertemuan lain. Oke. Untuk itu, untuk menyelesaikan persamaan ini kita bisa gunakan transformasi Laplace ya. Sebagai berikut. Dengan menggunakan ya transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari persamaan diferensial biasa orde 2 di atas adalah, ya, jadi kalau kita ambil ini kan Laplace ya, jadi dengan sifat linearitas kita dapatkan transformasi Laplace-nya adalah L d2x d2 dt kuadrat ya plus b transformasi Laplace dari d dt x gitu plus c transformasi Laplace dari x ya sama dengan transformasi Laplace dari ut. Ya, akibatnya ya kita akan dapatkan di sini A. Ingat transformasi Laplace dari turunan kedua adalah S kuadrat X besar S ya minus S turunan pertama dari X ya dievaluasi ketika T-nya 0 minus lagi S turunan pertamanya. Ditambah B S X besar S minus X kecil evaluasi ketika T-nya 0 plus C X besar S ya sama dengan U besar S, di mana U besar ini adalah transformasi Laplace dari U ya, transformasi Laplace dari U ini. Oke, sehingga kita bisa kumpulkan ya semua variabel yang dari X besar, yaitu AS kuadrat di sini variabelnya X besar ya tambah BS tambah C X besar S. Oke, sisanya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi plus AS X0, yang X0 kan berarti ada 2 di sini ya. Plus sama dengan di sini U besar S plus S tambah B ya, AS tambah B. AS tambah B X0. Ya X0 ini kan nilainya tadi di awal kita sudah ya sebutkan nilainya adalah X kecil 0. X kecil 0 dan turunan pertamanya cuma ada AS ya plus ini tidak ada S-nya, lupa. Transformasi Laplace ini tidak ada S-nya ini ya. Oke, jadi di sini tinggal A ya. A tuh nilai ini adalah nu 0 ya atau nu 0. Oke.
Kemudian sisanya di sini XS, X besar S adalah dibagi dengan nilai ini semua. U besar S plus AS plus B X0 plus A nu 0 dibagi AS kuadrat plus BS plus C. Oke, ya. Jadi ini adalah transformasi Laplace-nya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal selesaikan bentuk ini ya untuk mendapatkan transformasi balik lagi ya. Nanti dengan transformasi inverse ya. Inverse ini sama dengan inverse ini ya untuk mencari solusi XS. Jadi yang ingin kita cari itu adalah XT-nya sini ya. Jadi tentukan XT-nya apa. Yang ingin dicari itu fungsi X dalam T-nya itu apa yang memenuhi persamaan ini. Oke. Nah, untuk mencari XT ya, fungsi XT didapat dari transformasi Laplace ya. Jadi XT-nya itu adalah inverse dari X besar S ya. Yang mana kita harus menginverskan ini semua ya. Sama dengan inverse semua tadi U besar S AS plus BX0 plus A nu 0 dibagi dengan AS kuadrat plus BS plus C ya. Nah, tentunya kesulitannya atau tantangannya bergantung dengan nilai-nilai dari US, A, B, X0 ya. Dan seterusnya dan C di sini. Oke, kita lihat contoh ya. Tentukan solusi persamaan diferensial D2X dt kuadrat plus 5 dx dt plus 6x sama dengan 2e pangkat t ya. T-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan X0-nya initial condition namanya ya, nilai awal 1 dan kecepatan awal ketika T-nya 0 adalah 0 ya. Oke, untuk menjawab permasalahan ini kita gunakan transformasi Laplace. Ya. Kita ambil transformasi Laplace dari D2X dt tambah transformasi Laplace dari dx dt plus 6 transformasi Laplace dari x ya sama dengan 2 transformasi Laplace dari e pangkat minus t. Oke, kita gunakan transformasi Laplace untuk turunan pertama yang sudah kita bahas ya, yaitu S kuadrat F besar S ya. Transformasi Laplace ini S kecil kuadrat F besar S atau X ya di sini karena variabelnya X. X besar S minus S kecil X0
minus lagi turunan pertama ya, x dot, dievaluasi di x-nya, t-nya 0, tambah, ya, tambah, s, xs, minus s angkat 0 ya, jadi 1, tinggal f x 0. Tadi ada 5-nya di sini. Oke, jadi ini minus 5 semuanya ya. Kemudian plus 6 x besar S. Sama dengan 2, transformasi Laplace dari E pangkat min T adalah 1 per S plus 1. Ya. Oke, kita kumpulkan variabel dari ini terlalu berlebihan ya ininya. Ini minus x dot 0 plus 5 S x besar S minus x 0. Ya, oke. Sekarang kita kumpulkan variabel x besarnya di sini. Jadi S besar plus 5S plus 6 X besar S ya. Sisanya ini 0, yang ini kan berdasarkan soal tadi di sini. Ya. X0 1 dan 0 turunan pertamanya. Jadi ini tinggal S ya. Plus S plus S plus 5 ya. S plus 5 ini 0. Oke, ini ada 2-nya ya. Jadi 2 per S plus 1 plus S plus 5. Oke. Kemudian kita sederhanakan lagi ya. Jadi X besar S adalah 2 dibagi ini semua ya. 2 dibagi S plus 1 dikali S kuadrat plus 5S plus 6 plus yang ini S plus 5 dibagi S kuadrat plus 6. Ya, ini bisa kita sederhanakan ya menjadi XS sama dengan 2 per S plus 1. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi S plus 3, S plus 2 ya. Ini juga sama, S plus 5 per S plus 3, S plus 2. Oke, ya. Nah, untuk memudahkan transformasi inverse-nya, kita bisa faktor atau kita bisa tuliskan menjadi bentuk pecahan parsial. Ya. Anda bisa coba sendiri mencari bentuk pecahan parsialnya. Saya akan tuliskan langsung hasilnya ya. Jadi ini dengan mengubah ke dalam bentuk pecahan parsial. Didapat ya X besar S sama dengan 1/S plus 1
minus 2 per S plus 2 plus 1 per S plus 3 plus 3 per S plus 2 min 2 per S plus 3. Ya, ini saya skip langkahnya ya. Anda bisa coba sendiri karena saya sudah beri contoh di awal tadi. Oke. Ada beberapa suku yang bisa kita gabungkan ya. Misalnya ini dengan ini. Minus 2 tambah 3 kan jadi seper ya. Seper 1. 1 per S plus 2. Yang ini dengan ini jadi minus 1. Ini jadi 1 per S plus 1 min atau plus 1 per S plus 2 min 1 per S plus 3. Oke. Nah, dengan transformasi inverse, jadi untuk mencari X kecilnya ya, jadi X kecil T, yaitu inverse dari X besar S, yaitu inverse dari semuanya, per S, ini inverse, kita sudah di inverse. Oke, ya ini ya. Jadi inverse-nya adalah inverse dari seper S plus 1 plus seper S plus 2 min seper S plus 3 ya. Hasil inverse-nya adalah, nah inverse dari seper S plus 1 adalah E pangkat minus T plus E pangkat min 2T min E pangkat min 3T. Ya, jadi solusi dari persamaan diferensial ini ya adalah persamaan diferensial di awal adalah ini ya. Jadi XT-nya ini. Ya, Anda bisa turunkan ya. Oke, kita cek apakah benar ya. Di XT-nya adalah ini. XT-nya. Nah, tadi kita cek soalnya tadi kan turunan kedua ya. Turunan kedua tambah 5 kali turunan pertama tambah 6 sama dengan 2E pangkat T. Oke, kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya kan jadi dx dt ya. Dx dt sama dengan minus E pangkat T minus 2E pangkat min 2T plus 3E pangkat min 3T. Kalau kita kali 5 ya, karena suku tengahnya kan ada 5 kalinya, adalah minus 5E pangkat T minus 10E pangkat min 2T plus 15 ya. 15 E pangkat minus 3T. Kemudian turunan keduanya D2 X dt sama dengan, turunkan lagi sekali ini, jadi ini minus ya. E pangkat minus T plus 4E pangkat min 2T min 9E pangkat minus 3T. Oke. Dan XT-nya adalah tadi ya, E pangkat minus T plus E pangkat min 2T minus E pangkat minus 3T. Ya, kita jumlahkan ini. Ya, hasilnya harus sama dengan E pangkat di soal tadi hasilnya harus sama dengan 2E pangkat min T ya. Jadi ini kan persamaan diferensialnya kalau kita jumlahkan turunan kedua tambah 5 kali turunan pertama tambah 6X ya. Oh, ini ada 6X-nya. Ini 6 berarti 6 plus 6 minus 6.
Oke, ya. Yang ini kita jumlahkan. Min 5. Ya, ini kan 6 tambah 1, 7 ya. 7 ini bentar, ini plus 6 ya. Ini jumlahkan semua, min 5. 6, 7, 7 kurangi 5, 2 ya. 2E pangkat minus T. Yang ini, ya 6 tambah 4, 10. 10 kurangi min 10. Ya, 10 kurangi 10, 0 ya. Ini habis. Ini juga, min 9 tambah min 6, minus 15. Tambah 15, 0. Jadi, hasilnya ini ya. Jadi, kesimpulannya, turunan kedua, dt plus 5x, 5dx dt plus 6x sama dengan 2e pangkat minus t. Oke, ya, jadi selesai. Hasilnya sama ya dengan yang diminta ini. Kemudian ketika t-nya 0, katanya harus t0 tadi 1 ya. Ya, Anda bisa coba ketika t-nya 0, e pangkat 0, 1 plus ini juga 1, min 1. Jadi 1 kurangi 1, 0, hasilnya 1 ya. Dan sesuai ketika x t-nya 0, e pangkat 0, ya ini 0, terus e pangkat minus 2 kali 0, min e pangkat minus 3 kali 0, hasilnya 1 plus 1 min 1, hasilnya 1. Dan dx dt ketika t-nya 0, ya bisa dilihat di sini ya, minus e pangkat 0, kemudian minus 2 e pangkat min 2 kali 0, plus 3 e pangkat minus 3 kali 0 ya. Ini jadi minus 1, minus 2, plus 3, 0 ya. Jadi sesuai dengan soal di awal. Oke, jadi itu adalah aplikasi dari transformasi Laplace ya. Aplikasi dari transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear orde 2. Nah, untuk orde yang lain ya bisa dilakukan dengan cara yang sama ya, asalkan nanti kita arahkan ke bentuk X besar S-nya ya. Diarahkan ke bentuk X besar S-nya. Dan lakukan transformasi inverse ya atau balikan. Ya, tentunya prosesnya bisa sangat panjang ya. Namun setiap langkahnya bisa dilakukan dengan transformasi Laplace ya. Nanti mungkin ketika sudah terbentuk X besarnya akan menjadi tantangan yang berbeda untuk mencari transformasi balikannya. Ya, contohnya kalau misalkan saya akan tunjukkan sekilas saja ya transformasi Laplace dari turunan ketiga ya. Contoh lain. Atau persamaan diferensial linear orde 3. Tentukan ya solusi dari turunan ketiga X per dt pangkat 3 plus 5 d2x dt kuadrat plus 17 dx dt plus 13x sama dengan 1. Nah, di sini kita perlu selain nilai awal,
Ya, kita perlu di sini kecepatan awal ya. Untuk T-nya 0 sama dengan 1. Kemudian turunan keduanya juga D2 dt kuadrat ketika T-nya 0, hasilnya 0. Oke. Ya, di sini ya, dan juga satu lagi ketika X0 sama dengan 1. Jadi ada 3 nilai awalnya ya, X0, turunan pertama, dan turunan kedua. Semuanya dievaluasi ketika T-nya 0. Ya, dengan transformasi Laplace di sini, di pangkat 3 T X ya, X dt plus 5 transformasi Laplace dari D2X dt kuadrat plus lagi 17 transformasi Laplace dari dx dt ya plus 13 transformasi Laplace dari x sama dengan transformasi Laplace dari 1. Ya, jadi yang ini menjadi bentuk X besar ya, ingat bentuk umum tadi yang di awal. Ini berlaku untuk turunan ke N. Ya, nah yang di awal tadi, nah ini ya, S pangkat N. Jadi kalau N-nya turunan ketiga, berarti X pangkat 3F atau X besar ya, minus S pangkat 2, F0 minus S pangkat 1 turunan pertama, kurangi lagi turunan dari X ke kedua ya, turunan keduanya. Oke, kita substitusi ke sini. Ini jadi S pangkat 3 untuk ini saja ya. S pangkat 3 X besar. S minus S kuadrat X0 S. Turunan pertama di 0. Turunan kedua. Tidak ada S-nya ya. Di 0. Oke. Jadi turunan kedua ini sama dengan D2 dt ya. D2X dt. Plus selanjutnya di sini plus 5 dikali ya S kuadrat X besar S minus S X 0 minus turunan pertama di 0. Oke. Plus 17 ya. Tambah lagi di sini. 17 turunan pertama ya. S X besar S minus X0 sama dengan transformasi Laplace dari 1 adalah 1/S ya. Dan seperti di awal tadi ya, masukkan di sini ini kan 1 1 0 ya. Jadi hasilnya S pangkat 3 X besar S minus S kuadrat S plus S kuadrat minus S minus 1 ya. Ini 1 plus 17 S X besar S minus 1 1/S. Oke, kemudian kumpulkan yang variabelnya X besar S ya. S pangkat 3 plus
5S kuadrat plus 17S kali X besar S sama dengan 1/S ya. S kuadrat plus S kuadrat plus S plus 5S plus 5 plus 17 ya. Jadi X besar S sama dengan ya nanti kita sederhanakan ya menjadi menjadi bentuk ini. Ya kita kalikan semuanya dengan S ya, di sini jadi X pangkat 3. Yang ini kan jadi 6S tambah 22 ya. Jadi S pangkat 3 plus 6S kuadrat plus 22S plus 1 dibagi ini S dikali S pangkat 3 plus 5S kuadrat plus 17S. Selesai ya. Oke, kita lihat lagi apakah ada yang terlewat. Oke, oh ya, sepertinya terlewat satu ya, satu yang tadi yang hanya ada X-nya saja. Nah, 13 ini ya, jadi 13 plus 13 X besar S sama dengan 1/S, oke. Jadi di sini ada 13-nya plus 13 X besar S 1/S. Oke, yang ini juga plus 13 X besar S. Jadi di sini plus 13 ya. Oke, nah ini sudah menjadi bentuk X besar S. Nah, jadi langkah selanjutnya transformasi Laplace inverse ya. Nah, tentunya ini jadi sangat panjang ya. Karena Anda harus bisa menguraikan bentuk ini menjadi bentuk-bentuk dasar transformasinya ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri selain mengubah menjadi bentuk ini. Oke, untuk bagian kedua ini saya kira kita cukupkan di sini ya. Sudah cukup banyak untuk bisa mencoba soal latihan. Baik, saya akhiri untuk sesi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.